Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kita dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil studi kasus yang telah kita selesaikan. Sebelumnya perkenalkan saya Junita Diansari dengan NIM 2101020015 dari Prodi Akuntansi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Andriani dengan NIM 2101200021 dari kelas reguler C1 Akuntansi. Sebelum ke pembahasan, saya akan menjelaskan apa saja yang akan kita sampaikan di dalam presentasi tersebut. Di sini kita sudah menyelesaikan 5 studi kasus yang instruksinya berbeda-beda dari persamaan akuntansi, laporan keuangan sederhana, laporan neraca, dan beserta laporan arus kas. Dan di mana 5 soal tersebut akan kita jelaskan atau kita sampaikan satu persatu. Mungkin langsung saja, studi kasus yang pertama akan disampaikan oleh Rizka Andriani. Kepada Rizka, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Andriani dengan NIM 2101020021 dari kelas reguler C1 Akuntansi. Oke, di sini saya akan menjelaskan hasil studi kasus yang telah kami selesaikan, dan di sini saya akan menjelaskan hasil studi kasus yang pertama. Terdapat di soal, pada awal tahun 2020, Pak Nusa mendirikan sebuah perusahaan startup yang bernama PT Semarko yang bergerak dalam bidang layanan jasa bimbingan belajar online. Berikut ini merupakan transaksi-transaksi yang terjadi selama tahun 2020. Pada tanggal 1 Januari, Nusa menyetorkan uang ke rekening perusahaan sebesar modal awal 500 juta rupiah. Itu artinya akun kas bertambah dan akun modal pun bertambah. Selanjutnya pada tanggal 5 Januari, PT Semarko memperoleh pinjaman dari Bank Mandiri sebesar 750 juta. Maka akun hutang bertambah dan kas pun bertambah, dan kita jumlahkan terlebih dahulu nominal kasnya berubah menjadi 1.250 juta. Sedangkan akun hutang dan modal nilainya masih tetap seperti itu karena belum ada transaksi lagi di akun tersebut. Selanjutnya pada 20 Januari membeli tanah seluas 300 meter persegi di daerah Jakarta Selatan yang nantinya akan dibangunkan menjadi gedung perkantoran. Harga tanah tersebut adalah 2.500.000 per meter persegi. Sebelum memasukkan ke dalam akun, kita harus mencari harga tanahnya terlebih dahulu. Dalam arti harga 2.500.000 per meter persegi dikalikan 300 meter persegi, maka hasilnya adalah 750 juta. Baru kita masukkan ke dalam akun tanah dan kas berkurang. Dan tanggal 30 Januari, perusahaan membayar sewa kantor untuk bulan Januari sebesar 3 juta rupiah. Langsung masukkan saja ke dalam akun sewa berkurang dengan tanda dalam kurung, dan tidak hanya itu, akun kas pun berkurang karena melakukan pengeluaran dengan nilai kas sementaranya adalah 497 juta rupiah. Lalu pada tanggal 2 Februari membeli alat tulis perlengkapan kantor senilai 15 juta. Maka masukkan ke dalam akun persediaan atau perlengkapan dalam arti bertambah dan kasnya berkurang menjadi 482 juta rupiah. Selanjutnya, pada tanggal 15 Februari membeli peralatan kantor berupa 5 buah laptop dengan harga 10 juta rupiah per satuan. Maka kita kalikan dengan 5 buah laptop. Lalu dengan harga satuan laptop yang berjumlah 10 juta dikalikan 5 jadi 50 juta. Lalu masukkan ke dalam akun kas berkurang dan akun komputer bertambah. Maka jumlah kasnya sekarang adalah 432 juta rupiah. Lalu pada tanggal 20 Februari
memperoleh pendapatan atas jasa yang diberikan sebesar 30 juta rupiah. Maka langsung masukkan saja ke dalam akun kas bertambah dan akun pendapatan juga bertambah. Jadi jumlah kas sekarang adalah 462 juta rupiah. Yang terakhir, pada tanggal 28 Februari membayar gaji pegawai sejumlah 5 juta rupiah. Lalu biaya listrik dan telepon 400.000 dan biaya lain-lain itu 200.000 rupiah. Lalu membayar sebagian hutang kepada Bank Mandiri sebesar 5 juta rupiah beserta bunganya yaitu 450.000 rupiah serta mengambil uang perusahaan untuk keperluan pribadi sebesar 3 juta rupiah. Dalam arti masukkan saja ke akunnya masing-masing yang telah disediakan dalam tabel dan jumlahkan pengeluarannya sebesar 14.050.000. Lalu masukkan nominalnya ke dalam kas dan berkurang dengan jumlah 447.950.000. Dan kesimpulannya adalah aset atau harta. Yang pertama itu adalah kas sejumlah 447.950.000. Yang kedua adalah perlengkapan senilai 15 juta. Dan yang ketiga adalah tanah senilai 750 juta rupiah. Ketiga akun tersebut dijumlahkan maka hasilnya jadi 1.262.950.000. Sedangkan hutang plus modal sama dengan 745 juta rupiah ditambah 517.950.000 yang dimana hasil modal sudah dijumlah dan dikurangkan dari akun sewa, pendapatan, prive, upah, telepon dan listrik, bunga bank, maupun akun biaya lainnya. Dan jadi totalnya akun hutang ditambah modal sama dengan 1.262.950.000 rupiah. Yang dimana persamaan akuntansi akun harta atau aset harus balance dengan akun hutang ditambah dengan modal. Mungkin itu saja penjelasan studi kasus yang pertama. Selanjutnya, Saudari Junita akan menjelaskan studi kasus yang berikutnya. Oke, di sini saya akan melanjutkan membahas hasil studi kasus yang telah kita selesaikan. Dan di sini saya akan membahas hasil studi kasus yang kedua yaitu dari PT Go Beauty, yang dimana pada bulan Desember 2020, Ibu Rara telah mendirikan sebuah perusahaan startup yang bernama PT Go Beauty, yang dimana PT Go Beauty tersebut berupa perusahaan perawatan wajah. Nah, kemudian selama tahun 2020, perusahaan pun terjadi transaksi-transaksi yang akan kita masukkan ke dalam persamaan akuntansi. Mungkin langsung saja kita ke tabel persamaan akuntansi berikut. Nah, langsung saja kita masukkan transaksi PT Go Beauty ke dalam persamaan akuntansi, yang dimana pada tanggal 1 Desember, Rara menyetorkan uang ke rekening PT Go Beauty sebagai modal awal sebesar 770 juta. Kemudian masukkan ke dalam akun kas dan akun modal yang dimana masing-masing akun tersebut bertambah sebesar 770 juta. Kemudian, transaksi pada tanggal 3 Desember, perusahaan membayar sewa kantor untuk bulan Januari sebesar 15 juta. Artinya, kas perusahaan akan berkurang sejumlah 15 juta, kemudian akun sewa dalam persamaan akuntansi akan berkurang sebesar 15 juta. Sebelumnya kita kurangkan terlebih dahulu kas pada tanggal 3 Desember, yang artinya berjumlah 755 juta. Kemudian, pada tanggal 5 Desember, perusahaan memperoleh pinjaman dari Bank BRI sebesar 1 M, yang dimana
Uang tersebut akan dimasukkan ke dalam kas perusahaan, sehingga kas perusahaan bertambah seharga 1 M dan berjumlah senilai 1.755.000.000 total kas pada tanggal 5 Desember. Dan akun hutang perusahaan di dalam tabel persamaan akuntansi akan bertambah senilai 1 M. Selanjutnya, pada tanggal 8 Desember terjadi 2 kali transaksi atau 2 kali pengeluaran perusahaan. Yang pertama, perusahaan membayar biaya jasa iklan yang akan ditayangkan selama bulan Desember 2020 dengan biaya sebesar 10 juta. Langsung kita masukkan saja ke akun jasa iklan yang dimana berkurang 10 juta. Dan kemudian yang kedua, membeli peralatan kantor berupa 4 buah laptop dengan harga 9 juta per satuannya. Maka dari itu, harga 4 buah laptop tersebut sebesar 36 juta. Langsung kita masukkan ke dalam akun komputer yang artinya bertambah. Nah, jadi pengeluaran pada tanggal 8 Desember bertotal 46 juta yang artinya kas perusahaan berkurang sehingga jumlah kas pada tanggal 8 Desember berjumlah 1.709 juta. Kemudian, transaksi pada tanggal 20 Desember. Perusahaan memperoleh bagi hasil atas jasa yang diberikan sebesar 50 juta. Maka itu masukkan ke dalam kas perusahaan yang artinya bertambah sehingga berjumlah 1.759 juta. Yang dimana akun pendapatan dalam tabel persamaan akuntansi bertambah senilai 50 juta. Kemudian transaksi pada tanggal 23 Desember. Perusahaan membeli 1 unit mobil untuk keperluan kantor seharga 130 juta. Dalam arti kita masukkan ke dalam akun mobil, sehingga akun mobil tersebut bertambah senilai 130 juta dan kas perusahaan berkurang sebesar 130 juta. Jadi total kas perusahaan pada tanggal 23 Desember bernilai 1.629 juta. Kemudian, transaksi pada tanggal 28 Desember itu banyak sekali yang terjadi pengeluaran pada perusahaan. Yang pertama, perusahaan membayar gaji pegawai sebesar 15 juta. Langsung saja kita masukkan ke akun gaji atau beban gaji sebesar 15 juta. Jangan lupa kita gunakan simbol dalam kurung yang artinya berkurang. Yang kedua, biaya listrik sebesar 300.000. Langsung masukkan ke dalam akun telepon dan biaya listrik beserta biaya lain-lainnya sebesar 100.000. Kemudian, perusahaan membayar sebagian utang kepada Bank BRI sebesar 25 juta beserta bunga 1.450.000. Langsung saja masukkan ke dalam akunnya. Akun hutang pun berkurang sebesar 25 juta sehingga akun perusahaan senilai 975 juta. Sudah kita masukkan semua ke dalam akunnya, maka kas perusahaan akan berkurang sebesar 46.850.000. Tidak lupa juga pada tanggal 28 Desember pemilik perusahaan memiliki atau mengambil uang untuk keperluan pribadinya sebesar 5 juta. Kita masukkan ke dalam prive. Sehingga total akhir dari kas perusahaan senilai 1.582.150.000 dan akun mobil sejumlah 130 juta serta komputer sejumlah 36 juta. Maka dari itu kita tambahkan akun aset atau akun harta tersebut sehingga berjumlah 1.748.150.000. Kemudian pada akun kewajiban atau akun hutang pada PT Go Beauty ini berkurang sebesar 25 juta tadi dan senilai 975 juta. Kemudian akun modalnya, sebelum kita ke akun modal, kita
jumlahkan terlebih dahulu atau kita kurang dan tambahkan terlebih dahulu dari modal ke beban-beban dan pendapatan sehingga berjumlah 773.150.000. Maka langsung kita tambahkan pada sisa hutang pada PT Go Beauty sebesar 975 juta. Dan total dari hutang plus modal senilai 1.748.150.000. Maka dari akun aset sama akun kewajiban beserta modal itu balance. Jumlahnya balance. Nah, mungkin itu saja hasil studi kasus yang kedua. Di sini saya akan melanjutkan hasil studi kasus yang ketiga. Oke, kemudian saya akan menyampaikan hasil studi kasus yang ketiga, yaitu membuat laporan laba rugi, yang dimana laporan laba rugi adalah pendapatan akan dikurangkan beban perusahaan. Nah, pendapatan dari PT Go Beauty sebesar 50 juta dan total beban dari PT Go Beauty sebesar 41.850.000. Nah, sudah kita kurangkan, maka totalnya adalah 8.150.000. Maka dari itu, perusahaan PT Go Beauty mengalami laba perusahaan karena pendapatannya lebih besar daripada bebannya. Oke, kemudian laporan perubahan modal pada PT Go Beauty, yang dimana kita kurangkan terlebih dahulu laba perusahaan yang berjumlah 8.150.000 yang dikurangkan dengan price perusahaan sebesar 5 juta, dengan total 3.250.000. Maka langsung saja kita tambahkan pada modal awal dengan jumlah 770 juta ribu, sehingga bertotal modal akhir dari PT Go Beauty sebesar 773.150.000, sama seperti persamaan akuntansi tadi. Selanjutnya pada soal yang keempat, yaitu membuat laporan neraca pada PT Go Beauty, yang dimana laporan neraca merupakan aktiva dan pasiva, dan total jumlah aktiva dalam PT Go Beauty sebesar 1.748.150.000, sedangkan total akun pasiva sebesar 1.748.150.000. Kedua akun tersebut memiliki balance dalam PT Go Beauty. Oke, yang terakhir di sini saya akan membahas hasil studi kasus yang kelima, yaitu membuat laporan arus kas, yang dimana terdiri dari arus kas dari aktivitas operasi, yaitu penerimaan kas dari pelanggan sebesar 50 juta dan dikurangi dengan pembayaran secara tunai untuk pengeluaran sebesar 41.850.000, sehingga jumlah arus kas bersih dari kegiatan operasi sebesar 8.150.000. Selanjutnya, arus kas yang digunakan untuk kegiatan investasi sebesar 166 juta atas pembayaran secara tunai pembelian mobil dan laptop. Kemudian yang terakhir, arus kas dari aktivitas pendanaan, yaitu penerimaan kas dari investasi pemilik sebesar 770 juta dan dikurangi dengan penarikan secara tunai terhadap pemilik sebesar 5 juta. Selanjutnya, penerimaan secara tunai pada kreditur sebesar 1 miliar dan yang terakhir, pembayaran secara tunai kepada kreditur sebesar 25 juta. Sehingga jumlah arus kas bersih dari aktivitas pendanaan sebesar 1.740 juta. Kemudian 3 arus tersebut kita jumlahkan, maka terjadinya hasil kenaikan bersih kas sebesar 1.582.150.000. Nah, untuk memastikan benar atau salahnya, kita lihat di persamaan akuntansi, lihat di akun kas terakhirnya. Jika sama di dalam arus kas tersebut, maka benar. Nah, di dalam PT Go Beauty ini, hasil dari kas dalam laporan arus kas sama dengan hasil dari akun kas dari persamaan akuntansi. Nah, kemudian itulah tadi hasil studi kasus yang kelima. Nah, itu tadi adalah hasil studi kasus yang pertama hingga kelima. Itu saja yang kita dapat sampaikan. Kurang lebihnya kita mohon maaf. Saya akhiri, sekian, terima kasih.
Mungkin hanya itu saja yang dapat kami sampaikan hasil dari studi kasus yang telah kami selesaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.